Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi Pak. Bagaimana hari ini, sehat semua? Sehat Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, yang pertama kita diawali dengan doa. Ya, satu orang tadi saya lihat Rusmi yang paling cepat datang sekolah. Saya minta adik anak Rusmi untuk memimpin kita dalam doa kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik Pak Guru. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Rusmi yang Baik sudah Guru. kita dalam doa. Saya lihat ini dalam ruangan ini siswa-siswi pada sudah hadir semua di kelas. Lalu yang berikut hari ini kita akan membahas masih seperti yang minggu lalu kita bahas tentang teks deskripsi. Mungkin masih ada yang ingat tentang teks deskripsi? Oh iya, sekali. Ibu Tuti sudah menjelaskan teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas tentang masih teks deskripsi, yaitu pembelajaran kali ini menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Lalu indikatornya menganalisis struktur teks deskripsi. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi. Tujuannya pembelajaran hari ini siswa adik-adik sekalian dapat menganalisis struktur teks deskripsi. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi. Jadi itu materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama, struktur teks deskripsi. Mungkin ada yang tahu tentang struktur deskripsi? Oh iya, bagus. Ya, adik Jeffrey sudah menyebutkan salah satu unsur teks deskripsi. Baik sekali adik Jeffrey. Mungkin ada yang lain? Oh iya, Jayadi. Baik sekali Jayadi. Yang berikut ya, pertama tadi yaitu seperti yang disampaikan oleh adik Jeffrey. Yang pertama struktur teks deskripsi yaitu identifikasi. Lalu yang kedua disampaikan oleh Pak adik Jayadi tadi itu deskripsi bagian. Mungkin ada yang tahu yang ketiganya, yang terakhirnya. Oh iya, Anderson. Adik Anderson tadi kesimpulan. Oke, baik. Materi hari ini yang pertama itu struktur teks deskripsi. Yang pertama itu identifikasi atau gambaran umum yang berisi nama objek yang didiskusikan, lokasi secara lainnya, makna nama, dan pernyataan tentang objek. Lalu yang kedua, deskripsi bagian yang berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat. Contohnya bagian-bagiannya komposisi warna seperti objek yang dinilai menurut kesan tulis. Perincian juga dapat berisi perincian didengar, seolah kita mendengar. Lalu perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan seolah kita merasakan. Lalu yang berikut yang ketiga yaitu kesimpulan berisi kesan umum penulis. Pada bagian ini
penulis akan menyimpulkan tentang subjek yang sudah jelas, sudah dijelaskan. Nah, ini Bapak akan menampilkan, menayangkan salah satu teks deskripsi, yaitu yang berjudul Gua Pindul. Ya, izinkan saya Pak Guru, adik-adik sambil mengamati yang pertama dari gambar Gua Pindul, sambil mengamati dan adik-adik sambil mendengar juga apa yang sedikit Bapak bacakan sedikit teks deskripsi yang berjudul Gua Pindul. Gua Pindul adalah objek wisata alam susur gua bawah tanah dengan aliran sungai di sepanjang lorong. Salah satu tempat wisata dengan kategori minat khusus di Yogyakarta. Cara menikmati objek wisata ini adalah menyusurinya dengan alat khusus, yaitu dengan menggunakan bahan dalam besar dan sedikit pelampung. Objek wisata bisa disebut cave tubing, pindul. Bahan besar tersebut adalah sudah dimodifikasi atau diberi pengait berupa tali menyilang di tengah berfungsi sebagai tempat duduk di atas air. Sementara jaket pelampung dipakai seperti rompi dengan ukuran tertentu yang mampu menahan berat badan lebih dari 100 kg tetap mengambang di permukaan air. Jaket pelampung yang disediakan sudah memenuhi standar IMSAR. Pelampung yang disediakan memiliki 3 jenis ukuran berbeda, yaitu kecil untuk anak-anak, sedang untuk orang dewasa, dan besar dapat dipilih dan disesuaikan dengan ukuran tubuh. Sebelum beli surat, wisatawan wajib melalui salah satu operator atau pengelola dan wajib melakukan pembelian tiket. Harga tiket wisata Gua Pindul sebesar 35.000 per orang untuk wisatawan domestik. Harga tiket ini adalah harga tiket yang ditetapkan bersama di semua operator. Dari pembelian wisata, wisatawan dapat fasilitas seperti peminjaman alat, yaitu pelampung dan ban tubing. Fasilitas di base camp adalah tempat nyaman dan luas. Free wifi, hotspot, free widan Pindul. Alat transportasi objek wisata Pajero Pindul, pemandu lokal, dan asuransi. Gua Pindul merupakan salah satu dari sekian banyak objek wisata yang terletak di Dusun Kelara 2 di Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Kidul. Tepatnya di sebelah timur 29 kota Yogyakarta. Desa ini termasuk desa wisata di Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua Pindul memiliki panjang kurang lebih 350 meter. Penyusuran dapat ditempuh dengan waktu normal 40 sampai 50 menit. Durasi waktu tergantung situasi, kondisi, dan keinginan. Pengunjung sendiri lebih antar dinding rata-rata 4 meter ketinggian dari permukaan air dengan dinding atas sekitar 5 meter dan kedalaman air sungai sekitar 1-12 meter. Ada satu zona sempit yang hanya dapat dilewati dengan satu ban tubing saja. Gua Pindul memang mempunyai daya tarik, keindahan dan keunikan tersendiri yang mungkin tidak ada di antara gua wisata yang lain. Mempunyai beberapa mitos bebatuannya yang bisa membuat perkasa dan juga awet muda. Mitos Gua Pindul ini seakan menjadi pelengkap keindahan surga tersendiri. Jadi itu tadi salah satu contoh teks deskripsi. Lalu yang berikut struktur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama kalimat penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan
Contoh salah satu ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya dia berusaha menolong orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Berarti di sini lalu di sini juga yang kedua, ayahku orang yang sabar. Ya, kalimat perincinya untuk membuktikan bahwa ayah adalah seorang yang sabar, itu wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng kata diri untuk membuktikan. Berarti di sini bahwa membuktikan bahwa anak-anak bapak ayah tadi adalah orang yang sabar. Lalu yang berikut yang ketiga, prinsipku manja. Kalimat perinciannya Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum lulus, dia akan selalu mengganggu. Kalau waktunya, maka dia berputar-putar di depanku sambil membebaskan telinganya yang lalu kalimat citraan. Kalimat citraan adalah salah satu cara yang digunakan oleh penulis memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Baca citraan yang pertama, citraan penglihatan. Ya. Ketika kita di sini, ketika kita membaca suatu teks deskripsi, seolah-olah kita melihat, berarti seolah-olah kita berada di lokasi contoh tadi di gua kecil itu. Lalu citraan pendengaran. Seolah-olah kita mendengar. Contohnya mendengar desirat ombak di suatu atau di suatu tempat wisata, contohnya di pantai begitu. Ya. Citra pendengaran itu citraan yang dihasilkan dengan menunjukkan atau menggunakan suara. Jadi baca akan mendapatkan kesan suara bunyi dari teks deskripsi. Lalu citra penciuman. Citra penciuman yaitu citra yang dapat dirasakan kalau indera pencium. Nah, contohnya salah satu kayak ada wangi atau harum. Lalu citra gerak. Citra gerak itu kita menggambarkan sesuatu yang bergerak ataupun tidak bergerak tapi diluluskan dan bergerak. Bisa berupa benda hidup atau mati. Lalu citraan pengecapan. Ya, citra pengecapan ceritanya menggunakan gambaran angan indera mengecap. Lalu berikut yang ketiga kata imbuhan dengan elemen yang diikuti kata dasar dengan huruf K, PTE, P, T dan S. Lalu fonem K, P, T, S. Lulu jika setelah awalannya diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Lalu yang berikut sinonim. Jadi tadi penggunaan bahasanya sinonim secara etimologis, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu anuma yang berarti nama dan zin yang berarti dengan adapun makna harfiah kata sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Contoh kata sinonim ibu, sinonimnya mama, bunda, ina. Lalu indah, bermain, indah, elok, mengherankan, mengagumkan, memukau atau fantasi. Lalu menggunakan kata depan. Tulisan kata depan dari bila diikuti kata-kata arah. Tempat lokasi dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah di hutan, itu di sungai pada malam hari. Yang berikut menggunakan majas. Lalu yang berikut ya. Nah, itu tadi materi yang Bapak tampilkan dan Bapak baca sedikit. Saya kira dari apa yang anak-anak mengamati tadi dari materi dan contoh teks deskripsi
adik-adik bisa memahami apa yang adik-adik amati. Lalu kegiatan yang berikutnya kelompok 1 tadi kita sudah membentuk dalam satu kelompok, yaitu kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, sekarang Bapak akan membagi sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di situ adik-adik baca petunjuk. Yang pertama di situ kelompok 1 dia akan membahas struktur deskripsi. Lalu kelompok yang kedua adik-adik kelompok yang kedua akan membahas tentang menganalisis struktur unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Ya. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, baik. Mungkin kelompok 1 sudah menyelesaikan. Oh iya, baik, sudah. Kelompok 1 akan menampilkan pertama yang dipimpin oleh adik Tija. Silakan adik Tija memaparkan hasil kerja kelompoknya. Lalu kelompok 2 menanggapi dan memberikan saran kepada kelompok 1. Ya, silakan adik Tija. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, baik sekali adik Tija sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke. Yang berikut saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi apa yang disampaikan yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, yaitu adik Tija. Silakan. Oh iya, adik Gima akan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Iya, baik sekali adik Gima. Oke. Yang berikut salah satu dari anggota kelompok 1 yaitu adik Runi menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik adik. Runi sudah menyimpulkan diskusi kelompok 1, yaitu yang pertama deskripsi, yaitu identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua deskripsi bagian yang berisi bagian objek. Yang ketiga kesimpulan. Oke. Baik, terima kasih. Mari kita memberikan aplaus tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Oke, saya persilakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk masing-masing. Lalu yang berikut saya kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil pekerjaannya, yaitu menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi. Ya, silakan ketua kelompoknya itu Jayadi. Silakan Jayadi untuk menyampaikan hasil diskusi yang berkaitan dengan unsur kebahasaan teks deskripsi. Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit lagi. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, adik Bakari, silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2.
Ya, Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Kari sudah memberikan tanggapan. Bagaimana kelompok satu? Mungkin ada yang menanggapi atau menjawab apa yang ditanggapi oleh Pak Kari tadi. Oh ya, baik, silakan. Iya, bagus sekali anak-anak. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke, baik. Silakan Adik Anderson untuk memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan diskusi kelompok kalian tadi di kelompok 2. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bagus sekali Adik Anderson. Oke. Baik, yang berikut adik-adik mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kita yang kita lakukan pada hari ini, yaitu tadi menentukan struktur deskripsi, lalu yang kedua menganalisis unsur kebahasan dari deskripsi. Ya, silakan Adik Japri. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Adik Japri sudah menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin ada yang lain? Adik Resmi? Ya, silakan Adik Resmi. Iya, Pak Guru. Baik sekali Adik Resmi sudah memberikan kesimpulan. Oke. Untuk hari ini kegiatan kita cukup di sini dulu. Lalu untuk kegiatan selanjutnya tetap masih KD yang sama. Kita akan membahas yaitu menentukan kita akan KD selanjutnya, indikator selanjutnya. Di sini kita akan membahas menulis teks deskripsi. Ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta Adik Anderson untuk memimpin kita dalam doa untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini. Seberi waktu dan kesempatan kepada Adik Anderson. Silakan. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Anderson sudah mengantar kita dalam silakan adik karena sekarang jam istirahat, silakan adik keluar ruangan kelas.